Oke, selesai perkenalan nih, masuk aja deh. Halo, kami dari kelompok 15 akan membawakan sebuah video yang menarik nih. Penasaran ya kami bikin apa? Oke. Daripada kalian penasaran, kami di sini akan membawakan sebuah drama nih. Mau tahu nggak dramanya apa? Oke, drama yang kami bawakan yang berjudul dengan disiplinitas. Oke, udah tahu kan judulnya? Nah, selamat menyaksikan videonya teman-teman. Shalom. Kalian apa kabar semuanya? Oke, kalian ada yang tahu nggak sih kehidupan kita itu nggak pernah lepas dari kedekatan kita dengan Allah? Oke, sebelumnya yang mau kutanyakan nih sama kalian, ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan spiritualitas itu? Aku tahu nih, disiplin spiritualitas itu merupakan langkah seseorang untuk hidup teratur, membangun sifat dan karakter hidup secara Kristiani, dengan memperlihatkan etika yang tidak dapat dilepaskan dari keyakinan di dalam kekristenan. Disiplin spiritualitas dapat dipahami sebagai upaya atau sarana untuk menumbuh kembangkan yang berkaitan dengan spiritualitas yang menolong seseorang untuk dapat bertumbuh menuju kedewasaan spiritualitas. Tanpa disiplin dalam kekristenan tidak akan pernah ada pembaruan gereja. Oke, terima kasih ya Yunias untuk penjelasannya. Aku jadi tahu nih arti dari disiplin spiritualitas itu gimana. Aku jadi lebih memahami dan mengetahui. Terima kasih ya Yunias. Oke, untuk menjadi kedekatan dengan Allah, disiplin spiritualitas bukannya menjadi terbagi-bagi lagi ya. Aku kurang paham juga nih penjelasannya tentang untuk kedekatan dengan Allah itu terbagi menjadi beberapa lagi tahu. Ada yang tahu nggak sih? Aku minta tolong dong dijelasin, aku masih kurang paham nih. Boleh ya, yang lain siapa nih yang tahu? Ujang, setauku jenis disiplin spiritualitas yang pertama itu doa meditatif dan kontemplatif. Doa meditatif dan doa kontemplatif ini yaitu doa yang membawa seseorang pada keheningan dan refleksi yang mendalam untuk mengalami perjumpaan dalam Tuhan melalui tahap membaca, merenung, dan berdoa yang menjadi dorongan hidup bagi orang percaya untuk menghadapi berbagai resiko maupun tantangan. Doa meditatif membawa kita ke dalam penyerahan diri atas kehendak Allah dan karya Allah. Namun dalam doa ini memiliki kelemahan, seperti seseorang bisa menjadi sombong rohani yang menekankan pada pemikiran bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain yang tidak melakukan doa ini. Dalam penegasannya, doa meditatif dan kontemplatif membawa spiritualitas kedekatan dengan Allah melalui kerendahan hati dan pengendalian diri. Tanpa adanya doa dalam disiplin spiritualitas, maka kehidupan manusia tidak dapat teratur dan mengarah pada Allah pencipta. Nah, aku mau kasih tahu nih, yang kedua itu apa? Yang kedua itu merupakan doa Lectio Divina, yaitu Lectio Divina berasal dari bahasa Latin, yaitu Lectio yang berarti membaca dan Divina yang berarti suci atau kudus. Oleh karena itu, Lectio Divina dapat diartikan sebagai sebuah cara berdoa dengan membaca firman Tuhan dari kitab suci, khususnya Alkitab, dengan mempelajari, memahami, serta mendengar, sehingga pada akhirnya berdoa dari sabda Tuhan. Cuma itu aja sih Jo yang aku tahu. Oke teman-teman, selain dari yang dikatakan teman kita tadi, Yunias, itu kan ada dikatakan doa meditatif, kontemplatif, dan doa Lectio Divina. Selain itu masih ada juga teman-teman, yaitu doa puisi. Sebelumnya puisi itu menduduki tempat penting loh di kesusastraan Yahudi.
jika dilihat, puisi itu menggambarkan sebuah ekspresi kita untuk berolah kata sebagai doa dalam lantunan kata yang indah berdasarkan pada relasi dan merupakan sebuah simbol manusia untuk dapat berbicara tentang Allah dan tindakan-tindakannya dan berangkat dari jiwa manusia itu sendiri. Tapi masih ada lagi nih yang aku mau jelasin, itu doa labirin. Doa labirin adalah sebuah perjalanan iman yang melaluinya kita dapat memperoleh pengalaman spiritualitas yang kuat ya, yang memungkinkan kita semakin menyatu dan relasi kita dengan Allah melalui peziarahan iman yang dapat menolong kita untuk pulih secara spiritualitas maupun secara psikologis. Begitu teman-teman. Wah, terima kasih penjelasan sebelumnya. Oke nih teman-teman, jadi kita jadi tahu jenis-jenis disiplin spiritualitas. Nah, kita kembali diingatkan nih bahwa dekat dengan Allah itu bisa dengan beberapa cara, seperti Lectio Divina dan doa labirin, dan masih ada lagi yang keduanya. Jadi kita banyak cara untuk dekat dengan Allah. Nah, bener banget tuh kata Munje. Sebelumnya aku mau tanya nih sama Abel. Kamu tahu nggak cara doa labirin itu gimana? Oh iya, itu pertanyaan kamu Yun, bagus ya, bagus. Sebelumnya tadi saya nggak menjelasin mengenai cara doa labirin ya. Oke, sekarang saya akan jelasin bagaimana cara doa labirin. Sabar ya, bentar. Doa labirin itu merupakan doa yang dilakukan dengan menggunakan labirin sebagai metodenya. Dan melalui labirin tersebut, seseorang melakukan tindakan yang bertujuan untuk berdoa. Oke, cara-cara yang perlu dilakukan dalam doa labirin. Yang pertama teman-teman, itu siapkan hati dan pikiran kita. Yang kedua, pilihlah suatu hal yang ingin didoakan. Terus, masuklah melalui pintu mengikuti alur labirin. Terus kemudian, ketika berada di pusat labirin, berikan waktu sejenak untuk berhenti. Kemudian dari pusat labirin, kembali lagi keluar melalui pintu jalan yang sama. Selanjutnya, ketika sudah keluar, kemudian kamu harus nyatakan syukur kepada Allah. Terus yang terakhir teman-teman, langkahnya adalah yang terakhir nih, tulislah pengalamanmu yang dapat kamu peroleh ketika kamu sudah berdoa. Gitu teman-teman, untuk cara doa labirin. Terima kasih. Lagi ngomong apaan sih? Ikutan nimbrung boleh nggak? Tapi aku bingung mau ngomong apaan. Ya udah, aku mau puisi ciptaan aku sendiri, boleh nggak, tentang perjalanan spiritual. Penasaran ya? Ya udah, langsung aja kita bacakan puisinya ya. Perjalanan spiritual. Aku akan pergi seorang diri, pergi entah kemana, tetapi aku harus pergi. Semua akan kutinggalkan. Mereka tidak akan mengerti apa yang aku lakukan. Mereka juga tidak akan mengerti apa yang aku katakan. Untuk apa aku menyanyi berdua sendiri dan sambil mendengarkan lantunan doa Lectio Divina. Laguku sudah habis, hanya diam, membisu, sunyi dan sepi. Makin lama aku hidup menyendiri, membawa
bahwa aku adalah rohani yang menyukai alam, dan aku adalah tipe spiritualitas naturalis. Oke teman-teman, itu dia tadi tentang puisi disiplin spiritualitas. Nah, di sini saya akan lebih memperjelaskan sedikit tentang kesembilan tipe ini. Yang pertama itu ada tipe spiritualitas naturalis, di mana pengembangannya itu seperti mempunyai waktu untuk pergi ke alam, dan bahayanya itu yaitu kita menjadi individualisme dan mengilahikan alam. Dan yang kedua itu ada tipe spiritualitas indrawi. Nah, di mana pengembangannya itu melalui pendengaran, melalui musik, dan bahayanya itu seperti memberbahalakan keindahan dan menyembah tanpa keyakinan. Dan tipe yang ketiga ada tipe spiritualitas tradisional, di mana pengembangannya itu melalui ritual-ritual Kristiani dan penggunaan simbol-simbol yang bermakna salib dan pengorbanan berpantang. Nah, bahayanya itu kita seperti menjadi ritualisme tanpa relasi dan kehilangan solidaritas sosial. Nah, yang keempat itu ada spiritualitas asketis, di mana pengembangnya itu melalui keheningan untuk menyendiri. Nah, jangan menyendiri loh, ntar bahaya. Dan bahayanya itu seperti kita menekankan kesalehan pribadi dan menjauhi dunia dan mengutuk kenikmatan dunia. Itu dia bahayanya teman-teman. Dan tipe yang kelima itu ada tipe spiritualitas aktivis, di mana pengembangannya itu melalui organisasi-organisasi dengan perhatian pada pembaruan sosial, politik, dan doa syafaat. Dan bahayanya itu seperti terjebak dalam pusaran kuasa dan ambisius dan statistik juga. Nah, yang keenam itu ada tipe spiritualitas pemerhati, di mana pengembangannya itu seperti memberikan perhatian loh, membesuk yang sakit, menjadi relawan bencana, dan terlibat dalam gerakan perhatian. Dan bahayanya itu seperti kita menjadi abai pada orang terdekat, menghakimi yang tidak peduli, dan picik, dan melayani diri sendiri. Dan tipe yang ketujuh ada tipe spiritualitas antusias, di mana pengembangannya itu seperti doa dan penantian, ibadah yang antusias dengan pertemuan sosial. Dan bahayanya itu teman-teman seperti kita menyamakan perasaan baik dengan teologi dan pengalaman lebih daripada yang lain. Nah, yang kedelapan itu ada tipe spiritualitas kontemplatif, di mana pengembangannya itu melalui doa-doa kontemplatif seperti yang sudah dijelaskan di awal video tadi. Dan bahayanya itu kita seperti kehilangan keseimbangan hidup, kita menjadi terasing, menjadi kosong, dan melupakan kebajikan. Dan yang terakhir ada tipe spiritualitas intelektualis, di mana pengembangannya itu seperti kita memilih satu bidang studi dalam teologi kajian Alkitab, teologi sistematika, historika, etika, dan apologetika. Dan caranya itu kita mengikuti ceramah, studi, dan diskusi. Dan bahayanya itu kita terlalu kognitif dan tindakan kita kurang dipentingkan, dan kita juga suka berdebat. Nah teman-teman, itu dia tadi tentang penjelasan ke-9 tipe-tipe spiritualitas. Nah, dengan penjelasan tersebut teman-teman tahu teman-teman itu berada di tipe spiritualitas yang mana. Nah, semoga dengan penjelasan tadi kita lebih dapat memahami tentang tipe-tipe spiritualitas. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom teman-teman semuanya. Nah, drama dari kelompok 15 sudah selesai, di mana drama ini berjudul Disiplin Spiritualitas. Nah, saya akan menyimpulkan dari drama ini, di mana disiplin adalah komitmen yang diatur untuk hidup yang secara beraturan. Dan kata spiritual itu berarti dari bahasa Latin berarti dua, yang artinya spirit itu roh dan spiritus itu artinya nafas. Nah, untuk kedekatan dengan Tuhan sendiri itu banyak, tidak hanya dengan berdoa saja, seperti doa meditatif, lectio divina, dan doa labirin. Nah, dalam ketiganya ini kita bisa menjadi dekat dengan Tuhan, kita menjadi hubungan intim dengan Tuhan, sehingga kita tahu, kita mengerti apa yang dimau Tuhan untuk kita. Nah, untuk video kami sekian, terima kasih.